Pertumbuhan fisik adalah suatu perubahan dari fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan pada fase remaja. Perkembangan anak adalah sesuatu yang kompleks, artinya banyak faktor yang turut berkaitan dan berpengaruh dalam proses perkembangan anak. Perkembangan adalah salah satu proses yang harus dialami dalam setiap peserta didik. Tanpa sebuah perkembangan dari peserta didik, maka perkembangan suatu negara tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, sebagai calon tenaga pendidik, perlu untuk mengetahui dan mengenali apa saja tahap-tahap, faktor, hingga permasalahan perkembangan peserta didik untuk memudahkan proses kegiatan belajar mengajar. Masuk ke pembahasan pengertian perkembangan peserta didik menurut Kusuma dan Istoqomah 2019. Perkembangan fisik adalah sebuah proses yang dilakukan pada fisik manusia pada anak usia dini yang meliputi pertumbuhan tinggi dan berat badan, perubahan proporsi atau perbandingan antar bagian tubuh yang membentuk postur tubuh dan bagian fisik lainnya. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa perkembangan fisik peserta didik adalah proses yang terjadi pada peserta didik di mana proses tersebut berkenaan dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik seperti perubahan proporsi, perubahan postur tubuh, serta perkembangan pola pikir pada peserta didik. Tahap-tahap perkembangan fisik peserta didik. Secara garis besarnya, pertumbuhan dan perkembangan fisik peserta didik dapat dibagi atas 3 tahap. Tahap pertama setelah lahir hingga usia 3 tahun, tahap kedua anak-anak hingga masa pubertas antara 3-10 tahun, tahap pubertas 10-14 tahun, dan tahap remaja usia 12 tahun ke atas. Berdasarkan tahap di atas, maka anak usia sekolah SD sampai SMP dimasukkan ke dalam tahap pubertas dan pubertas awal. Sedangkan anak SMP hingga SMA dimasukkan dalam tahap remaja. Fase perkembangan yang pertama tahap gerakan refleks 0-1 tahun. Bentuk gerakan pada tahapan ini tidak direncanakan. Di tahap ini merupakan dasar dari perkembangan motorik melalui gerak refleks bayi memperoleh informasi tentang lingkungannya. Yang kedua, tahap gerakan permulaan lahir sampai dengan 2 tahun. Gerakan permulaan membutuhkan kematangan dan berkembang berurutan. Gerakan ini ada sebagai kemampuan untuk bertahan hidup. Gerakan ini terbagi atas 2 bagian, tahap refleks tertahan lahir sampai 1 tahun, tahap perkontrol 1-2 tahun. 3 tahap gerakan dasar 2-7 tahun. Tahap ini merupakan tahap menemukan bagaimana menunjukkan berbagai gerak keseimbangan, lokomotor, dan manipulatif maupun penggabungan ketiga gerakan tersebut. Tahap ini dibagi menjadi 3 bagian juga atau 3 tingkat, yaitu tingkat permulaan, tingkat elementari, tingkat mature. Yang keempat, tahap gerakan lahir keahlian. Itu dari umur 7-14 tahun. Tahap ini merupakan tahap gerakan yang semakin bervariasi dan kompleks, seperti gerakan sehari-hari, rekreasi, dan olahraga baru. Tahap ini terbagi atas 3 bagian atau 3 tahap, tahap transisi, tahap aplikasi, dan tahap lifelong. Pertama, faktor internal. Ada 2 yang mencakup dari faktor internal, yaitu 1. Sifat jasmaniah orang yang diwariskan oleh keluarga. Seorang anak yang lahir dari keluarga yang memiliki fisik yang tinggi atau pendek akan mengikuti struktur dari kedua orang tuanya. Selanjutnya, kematangan. Meskipun anak diberi makanan yang bergizi tinggi, tetapi kalau saat kematangan belum sampai, pertumbuhan akan tertunda. Itulah faktor internal. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal terbagi menjadi beberapa poin sebagai berikut. 1. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga mempengaruhi tingkat pertumbuhan seorang anak. Seperti contohnya, jika seorang anak tinggal di lingkungan yang
atau keluarganya adalah seorang pekerja keras, maka anak tersebut akan memiliki stamina yang kuat karena sering melakukan kegiatan fisik. 2. Pengaruh gizi. Makanan yang diberikan kepada anak akan sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan fisik dan imun tubuhnya. Gizi yang diberikan secara baik pasti akan membuat pikiran anak semakin kritis atau mudah dalam menanggapi sesuatu hal. 3. Gangguan emosi. Pertumbuhan remaja seorang anak akan terlambat jika anak tersebut memiliki gangguan mental. Gangguan mental seorang anak ini sering didapatkan dari lingkungan yang tempat. 4. Jenis kelamin. Setiap gender akan memiliki porsi tubuh yang berbeda, seperti halnya seorang anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki akan memiliki kekuatan fisik yang lebih baik dibanding dengan kekuatan fisik perempuan, ataupun sebaliknya. 5. Status sosial ekonomi. Kemampuan ekonomi keluarga adalah salah satu faktor dari tumbuhnya seorang anak. Memberikan makanan yang memiliki gizi yang cukup atau baik, itu sebabnya status ekonomi masuk ke dalam faktor pertumbuhan fisik. Dan yang terakhir, kesehatan. Kesehatan harus dijaga dengan baik. Jika kesehatan anak tidak dijaga, maka akan berdampak buruk bagi kesehatan emosional ataupun fisiknya. Berikut beberapa pengaruh dari faktor kesehatan. Yang pertama, ektomorf, yaitu kurus, bertulang, dan panjang. Yang kedua, metamorf, kekar dan berat. Yang ketiga, endomorf, gemuk dan berat. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa pertumbuhan fisik remaja melibatkan perubahan fisik yang mendasar dan menjadi ciri utama dalam perkembangan mereka. Lalu faktor internal dan faktor eksternal berinteraksi secara intens, mempengaruhi evolusi fisik pada masa anak-anak, remaja hingga dewasa dan tua. Manusia mengalami tahapan kehidupan dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa hingga tua, dengan setiap fase memiliki karakteristik unik. Masa remaja khususnya menandai transisi penting dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, ditandai oleh pematangan seksual. Jadi begitulah dalam perkembangan fisik pada individu dan pada